Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmiyanti, biasa dipanggil Bu Yanti. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan materi kelas 10 mengenai teks laporan hasil observasi. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator dari pembelajaran kita kali ini. Kompetensi dasar pengetahuan 3.1 mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Indikator pencapaian kompetensi: peserta didik mampu mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi, menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi, menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Kemudian kompetensi dasar keterampilan 4.1 menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Indikatornya, peserta didik mampu melengkapi isi teks laporan hasil observasi dan membenahi kesalahan isi teks laporan hasil observasi. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah mencermati teks laporan hasil observasi, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Apakah yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi itu? Nah, mungkin dulu waktu SMP kalian sudah pernah mempelajarinya ya. Ada yang ingat observasi? Apa sih pengertian dari observasi itu? Observasi itu sama dengan pengamatan. Nah, berarti teks laporan hasil observasi berarti adalah teks laporan hasil pengamatan. Nah, yang namanya pengamatan itu harus seperti apa? Kita bahas yuk. Batasan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi termasuk ke dalam ragam teks berbasis fakta karena mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi. Hal-hal yang disampaikan di dalamnya haruslah faktual. Cara pengumpulan faktanya dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah referensi lain, pengamatan biasa, wawancara, ataupun penelitian lapangan dan laboratorium. Dengan cara tersebut, suatu objek dapat digambarkan dengan kata-kata secara jelas sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran umum tentang suatu objek. Objek apa saja yang bisa dilaporkan? Namanya objek itu adalah sesuatu benda atau hal yang bisa kita lihat dan kita sentuh. Nah, contohnya di sini ada gambar museum. Di dalam museum itu kita bisa melihat ada objek apa saja atau benda-benda apa saja yang disimpan di museum itu. Kemudian manfaat museum itu apa? Nah, itulah hal-hal yang akan dilaporkan dalam teks laporan hasil observasi. Contoh yang lain atau objek yang lain seperti objek wisata. Objek wisata, dalam objek wisata itu apa saja yang ditawarkan, kemudian manfaat objek wisata itu apa, begitu. Bisa juga melaporkan tentang sekolah, keadaan sekolah. Bisa juga melaporkan tentang jenis-jenis wayang, jenis-jenis tumbuhan, jenis-jenis hewan, dan manfaat untuk pembaca apa, seperti itu. Mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Mengidentifikasi isi teks merupakan kegiatan menggali ataupun mengumpulkan informasi yang terkandung dalam teks. Informasi tersebut bisa digali dengan kita mengajukan pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, berapa, bagaimana, atau yang lain. Bisa juga informasi berupa fakta-fakta yang terdapat dalam teks. Nah, berikut adalah contoh teks laporan hasil observasi. Dari teks ini, kita bisa membuat pertanyaan. Apa itu jembatan biru Rawapening, tempat wisata, atau
jembatan apa. Nah, seperti itu. Kemudian di mana letaknya, kapan dibangunnya, atau kita mencari informasi yang lain. Menyusun ringkasan. Ringkasan merupakan rangkaian pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memperhatikan urutan isi, bagian demi bagian, dan sudut pandang atau pendapat pengarang tetap diperhatikan dan dipertahankan. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah membaca pemahaman isi teks, kemudian menemukan pokok-pokok isi informasi di dalamnya. Pokok-pokok isi teks dapat ditemukan dengan menemukan kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya memiliki pokok pikiran atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama bersifat umum dan dapat melingkupi semua isi yang ada dalam sebuah paragraf. Berikut contoh menemukan gagasan utama atau ide pokok. Ide pokok itu biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Nah, di contoh berikut, bagian yang mewakili isi paragraf terletak di awal atau disebut dengan paragraf deduktif, yakni wayang kulit memiliki berbagai macam jenis jika dilihat dari umur dan gaya pertunjukan. Kegiatan berikutnya adalah merevisi teks laporan hasil observasi. Merevisi teks sama dengan membenahi isi teks. Hal yang dibenahi biasanya adalah koreksi bahasa, ejaan, tanda baca, dan kelengkapan struktur teks. Nah, sekarang tugasnya yang pertama adalah silakan membaca contoh teks laporan hasil observasi yang ada di buku paket halaman 16-17. Kemudian jawablah 5 pertanyaan di halaman 17 itu. Kemudian temukan ide pokok dari teks, itu ada di halaman 17-18. Kemudian dari ide pokok yang kalian temukan itu susunlah menjadi ringkasan. Kemudian bacakan hasil karyamu dengan mengirim video ke grup WA. Contohnya format pengiriman tugas ada di slide berikutnya.